mahasiswa Salam Nusantara. Baik, selamat pagi ya Kang Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan tim Modul Nusantara IKIP Siliwangi. Saya Wika Ningsi, Saya Yuri Syarifah. ya, dan Kang Sony sebagai guide. Hari ini kita akan menelusuri, menjelajahi ya pusat lembaga pemasyarakatan militer yang berada di Kota Cimahi. Nah, hari ini kita akan memperdalam tentang keberadaan dari lembaga pemasyarakatan ini dengan istilah yang unik, yaitu warga binaan ya Kang? Warga binaan. Ya, nanti kami akan mewawancarai Kang Sony sebagai guide berkaitan dengan keberadaan lembaga pemasyarakatan ini. Mari. Ya, selamat pagi Ibu, Bapak, dan para mahasiswa peserta Modul Nusantara se-Indonesia. Hari ini kita lagi ada di depan Lemas Mil Poncol. Kita bisa melihat Lemas Mil Poncol ini adalah lembaga permasyarakatan militer yang ada di Kota Cimahi. Jadi khusus untuk membina anggota militer atau biasa disebut sebagai binaan. Saat Cimahi menjadi kota militer, waktu dulu diresmikan oleh Belanda, maka bangunan yang awal-awal dibuat ini selain rumah sakit, juga salah satunya adalah Lemas Mil, adalah penjara militer. Dulu disebut sebagai Strafgenis atau rumah tahanan. Ya. Ini pindahan dari Poncol, Ngawi, Jawa Timur. Oh, Poncol itu Jawa Timur. Jawa Timur, Bu. Oh, ini bukan Cimahi Poncol asalnya. Bukan Cimahi, Ibu. Jadi Poncol bukan nama tempat. Bukan nama tempat, jadi terbawa ke sini, akhirnya namanya jadi Poncol. Ibu. Poncol Cimahi. Iya, Saya jadi kira Poncol. Cimahi. Poncol Iya. itu ya di Poncol itu nama daerah. Nama daerah di sana, Ibu. Jadi karena brandingnya dulu di sana gitu lebih ke Iya. Poncol, akhirnya Dibawa ke sini. Cimahi jadi Poncol. Jadi tetap Poncol namanya Ya, gitu ya. jadi tetap Poncol, Bu. Ya, jadi dulu tahanan-tahanan setelah di sini jadi kota militer, tahanan-tahanan militer juga dibawa ke sini. Yang awal-awal dibuat adalah rumah sakit militer, militer hospital yang sekarang jadi Dustira, dan salah satunya ini. Setelah itu baru komplek-komplek militer. Nah, tahun ini Poncol, Lemas Mil Poncol dan Rumah Sakit Dustira ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Kota Cimahi. Jadi buktinya ini. Ya, pertengahan tahun kemarin Lemas Mil Poncol ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kalau kita lihat di sini, bentuk-bentuk bangunannya betul-betul dipertahankan, Bu. Masih zaman dulu ya. Masih zaman dulu. Tapi awal. Masih kokoh ini. Masih sangat kokoh, Bu. Kalau zaman dulu, kalau kita kan bata dipasangnya seperti gini ya, Bu ya. Iya. Memanjang. Kalau mereka melebar, Bu, tidur. Makanya bangunan jadi melebar, Bu, jadi tebal tembok-temboknya. Nah, untuk menjaga keaslian, awalnya di dekat pohon hanjuang ini ada kotak untuk penjagaan. Di sebelah mana, Pak? Di daerah sini, Bu. Penjagaan. Ya, di sebelah sini. Jadi dulu penjagaannya tidak di dalam. Jadi di sini. Seperti satpam gitu. Iya, seperti pos satpam gitu. Nah, karena untuk menjaga keaslian, akhirnya kotak itu dipugar dan akhirnya dikembalikan untuk penjagaan di dalam, Bu. Jadi betul-betul untuk menjaga, Tidak merubah bangunannya gitu tidak ya. merubah bangunan. Di masa kemerdekaan, setelah kemerdekaan ini digunakan juga untuk tahanan politik. Jadi dulu Subandrio pernah di sini, Bu. Ya. Ini luas kan? Luas, Bu. Ini luasnya sekitar lebih dari 6 hektar, Bu. Oh, berarti kepanjang gitu ya. Panjang ke Sampai belakang, ada. Bu. Iya, Benar-benar kita tidak tahu. panjang, Bu. Betul. Cukup luas dan saat sekarang lebih untuk binaan anggota TNI. Jadi tidak dengan tahanan politik, Bu. Iya, ya. Yang ini tuh apa kamar-kamar apa itu? Kamar. Ya. Jadi di sini terbagi dalam beberapa ruangan. Untuk di bagian depan ini lebih ke ruang untuk administrasi. Ini se-Indonesia. Se-Indonesia, Bu. Se-Indonesia yang Ya. tahanan tentara di sini. Iya, tapi kebanyakan dari Pulau Jawa.
Kalau dari Kalimantan atau Sumatera itu ada tahanan militer khusus. Hanya kalau ini kebanyakan dari Pulau Jawa, Bu. Ya. Nah, kalau yang di depan ini lebih ke ruang tata usaha. Kalau tahanannya dibagi di dalam ada beberapa, lebih disebut binaan sih, Bu. Warga binaan. Warga binaan. Ya, kita juga bisa melihat di seberang kita, Bu. Jadi dulu ya ini lapangan. Lapangan ini dulu memanjang dari ujung ini, Bu. Jadi di Cimahi terkenal dengan lapangan-lapangan zaman Belanda dulu yang luas, Bu. Nah, ini lapangan Velocity Terrain. Sekarang jadi lapangan Raja Wali. Zaman dulu di sini dipergunakan untuk latihan sepak bola, Bu. Ya. Jadi Belanda sangat menggemari sepak bola. Itulah sebabnya dulu sampai sekarang di Cimahi di Bandung kan ada Gasibu ya, Bu ya. Gabungan Sepak Bola Bandung Utara. Nah, kalau untuk yang penggemar Persib, kita tahu kan Persib biasa ada lapangan Persib sebutnya, Bu ya. Lapangan Sidolik sebutnya. Nah, kalau lapangan Sidolik. Kalau lapangan Sidolik ada di Bandung, Bu. Jadi di Bandung. Iya. Kalau Belanda itu sangat menyukai sepak bola, Bu. Kalau lapangan Sidolik itu singkatan dari Sport in the Open Land is good. Ya, sedangkan ini Belanda, ya? Iya. Sedangkan ini lapangan Velocity Terrain. Jadi zaman Hindia Belanda dulu Indonesia pernah ikut Piala Dunia, Bu. Tapi masih Hindia Belanda, belum Indonesia. Jadi ini pemanfaatannya sebetulnya dari dulu sampai sekarang sama ya? Dari dulu sampai sekarang sama, hanya kalau dulu mah lebih luas sampai ke ujung Kodim sana, Bu. Lapangannya. Sekarang Sekarang bangunan rumah. Ya, karena ada bangunan-bangunan militer. Itu. Akhirnya sedikit dikurangi. Jadi lapangan Raja Wali. Jadi bukan segini aslinya. Bukan segini aslinya, sampai Bu. Sana, Ya. berarti kan? Ya. Saat ini kita sedang ada di hadapan salah satu mobil yang dulu dipergunakan untuk operasional di Poncol. Kita bisa melihat bentuk mobil ini betul-betul sangat mirip dan identik dengan mobil militer ya, Bu ya. Jadi ciri khas dari kendaraan militer selain bentuk ini yang tinggi, karena dipergunakan supaya bisa melewati berbagai rintangan, Bu. Dan umumnya kendaraan militer bisa menggunakan berbagai macam bahan bakar, bensin, solar, jadi masih bisa melaju dan harus kuat di beberapa medan. Itulah sebabnya kendaraan militer kenapa cc-nya selalu besar. Nah, salah satu kendaraan yang sampai saat ini masih ada di jalan dan mengadopsi teknologi militer itu, kalau kita tahu adalah Vespa, Bu. Motornya. Ya, kalau motor itu Vespa, ya. Jadi Vespa itu sistem tenaganya diambil dari magnet, Bu. Jadi tanpa rantai. Sampai sekarang teknologi magnet itu dipergunakan oleh tank baja. Jadi bisa mendapatkan tambahan tenaga juga untuk menghidupkan lampu. Itu dari perputaran magnet kipas yang ada magnet di dalam. Jadi teknologi itu masih dipergunakan oleh tank. Dan sistem pemindahan ban untuk melepaskan bannya itu masih sebelah. Seperti kendaraan-kendaraan tempur, pesawat tempur, dan mobil-mobil jadi sebelah. Jadi teknologi zaman dulu gitu, Bu. Kalau kendaraan tempur itu harus praktis saat memperbaiki. Jadi seperti Vespa, tanpa rantai, dan untuk melepaskan bannya mudah, juga membawa ban cadangan. Dan ya Bu ya, jadi lengkap. Ya, Dirancang ya. udah dirancang. Dan salah satu hal yang unik dari kendaraan militer atau Vespa bisa berjalan dengan bensin dan juga dengan minyak tanah bisa jalan, Bu. Hanya mungkin ada perbedaan tenaga. Ya, jadi salah satu keunikan militer itu kendaraan betul-betul dirancang supaya kendaraan itu walaupun dalam berbagai kondisi minimal bisa kembali lagi ke pangkalan, jadi tidak betul-betul rusak. Dan ini jadi perbaikannya dibuat sepraktis mungkin dan mempunyai tenaga besar. Ya, jadi itu salah satu keunikan dari beberapa kendaraan militer, dan salah satunya adalah kendaraan Vespa yang masih mengadopsi gaya-gaya militer zaman dulu.
Ya, dan bodinya zaman dulu untuk Vespa yang di bawah tahun 50 itu anti peluru, Bu, bodinya. Ya. Pelurunya. Ya. Bahkan sampai sekarang kan bodinya semua harus dari besi. Karena itu mengadopsi dari militer. Oh, ini mah di itu gini. Iya. Kalau ini mah Paken ini iya pakai karena aja. tidak dipergunakan jadi Ada pajangan. bannya ada penyangga lagi, Bu. Ya, jadi untuk menjaga karena kadang-kadang ban kalau kena langsung dengan lantai biasanya ban lebih cepat rusak. Jadi ini mah kayak dimuseumkan Lebih ya. dimuseumkan, Kayak Bu. udah Ini kan bahwa oh ini loh zaman dulu tuh mungkin memang digunakan seperti Iya, ini. mungkin gitu. memang digunakan di beberapa museum juga seperti Museum Mandala Wangsit. Kalau di Museum Mandala Wangsit itu lebih ke ambulan, Bu. Ambulan si gajah Di namanya. Bandung ada kan Mandala Wangsit itu di Iya. Jalan Jalan Lembong, Bu. Lembong. Oh Ya. iya betul. Itu Museum TNI. Museum kan? TNI. Kan di Cimahi juga ada kan? Di Cimahi ada Pusdikpom, Bu. Ah, Pusdikpom. Nanti ke depannya akan dibangun museum militer di Pusdik Armet. Nah ini Akang Teteh ini adalah pada saat Sekoci itu masih luaran ya Kang ya? Iya. Luaran Cimahi. Nah kita sekarang sedang memperdalam tempat-tempat yang ada di Cimahi biar lebih jelas lagi. Ya. Ya. Ya, kita akan lanjutkan perjalanan, Ibu. Ya. Akang Teteh beserta Modul Nusantara, hari ini kita berada di salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Cimahi yang dikenal dengan The Historis. Untuk lebih jelasnya, The Historis itu sejarahnya seperti apa dan bagaimana sekarang fungsi dari gedung ini nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh Pak Sony. Ya. Saat ini kita ada di gedung historis. Kita bisa melihat, jadi zaman dulu Ibu, setelah Cimahi ditetapkan sebagai kota militer, akhirnya banyak ribuan warga Belanda yang datang ke sini, Bu. Termasuk salah satunya dari anggota militer zaman itu. Nah, mereka menjalani latihan yang sangat ketat untuk kemudian berperang di daerah di Nusantara ya Bu ya, seperti di Aceh dan Jawa dan daerah-daerah lain. Nah, karena latihan dan di Cimahi pada saat itu belum ada tempat untuk beristirahat atau rekreasi, maka dari pemerintah Hindia Belanda saat itu berpikir hal ini bisa menyebabkan moral atau semangat prajurit dalam bertempur itu berkurang, Bu. Maka akhirnya dibangunlah beberapa tempat untuk sarana hiburan. Nah, salah satu tempat untuk sarana hiburan itu ada di hadapan kita ini. Ya, ya. Zaman Belanda dulu namanya Society for Officers. Ya, jadi ini tempat ini untuk bermain biliar. Dulu ada tempat biliar, Bu. Bowling Belanda sampai untuk berdansa-dansa. Ya, tapi khusus untuk anggota militer atau pejabat-pejabat Belanda pangkat menengah ke atas.
Jadi ini khusus untuk pejabat-pejabat menengah ke atas. Kalau yang untuk menengah ke bawah ada di daerah Kodim. Ya. Yang kemarin itu ya. Ya, selesai. Ya, untuk di daerah Kodim itu Society Under Officer. Nah, di sini dulu banyak pertunjukan-pertunjukan. Nah, kita bisa melihat dari bentuk bangunannya ini. Bentuk bangunan ini adalah bentuk bangunan yang sangat disukai oleh Daendels. Ya, jadi ini strukturnya Indies Empire Style. Kita bisa melihat ya Bu ya, kalau yang penggemar film pasti keingetannya bentuk bangunan ini Universal Studio ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Jadi ini menunjukkan kekuasaan karena Daendels saat itu menggemari kekaisaran Romawi dan Yunani. Maka bentuk-bentuk bangunannya pun dengan pilar-pilar besar seperti ini memperlihatkan bentuk bangunan-bangunan zaman Yunani dan Romawi. Zaman dulu nggak ada ini Bu, nggak ada pagar. Iya. Ya, jadi terbuka. Jadi emang betul-betul dibuat strategis supaya mudah dijangkau di mana-mana. Jadi zaman Belanda dulu pertengahan kota Cimahi itu mereka lebih merujuk ke daerah sini karena ini dekat pusat militer. Ya. Pusat kotanya itu ada di Pusat sini. kota, ya. Tahun kapan ini? Ini dibangunnya awal-awal Cimahi menjadi kota militer. Jadi kemungkinan di bawah tahun 1900, jadi 1890. Di awalan. Ya, 1800. Nah, setelah akhirnya Indonesia merdeka, bangunan ini tetap dipergunakan. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini berganti nama jadi Balai Prajurit Sudirman. Ya, Balai Prajurit Sudirman. Hingga akhirnya bangunan ini pernah menjadi kantor DPRD Cimahi, Pemkot Cimahi dulu, awal-awal Cimahi menjadi kota. Betul ya. Iya, Bu. Pernah. Ketika Pernah. saya pindah ke sini itu Masih kan Iya, Bu, ya. 2001 sampai 2005 ya Bu. Lalu pernah disewa oleh Juragan Factory Outlet Pak Ferry yang punya floating market. Oh, Ya. 59. Ya. Dan namanya diberi nama oleh Pak Ferry ini historis, kaya akan sejarah. Ya, ini kita bisa melihat ya Bu ya. Kalau udah historis ini mah nama dari dulu, bukan? Bukan, ini nama dari Pak Ferry saat disewa. Dikirakan Dan memang historis. namanya udah historis dari zaman Kalau dulu Balai Prajurit Sudirman atau Kantin Sudirman setelah merdeka. setelah merdeka. Sebelumnya mah zaman Belanda mah kan beda lagi. Iya, kan? Society for Officers. For Officers. Saat sekarang ini bangunan ini dijadikan tempat untuk sarana resepsi, aula. Dan saat sekarang juga itu lagi ada pemotretan foto prawedding, Bu. Jadi juga untuk foto-foto prawedding dan hal-hal yang lain. Diliput aja sekali ya. Jadi mereka sekarang maksudnya manfaat gedung ini sekarang ya tetap bisa dimanfaatkan, cuman mungkin fungsinya berbeda gitu Ya, ya. ya, jadi Dibandingkan dengan zaman yang Sesuaikan Iya. dengan zaman. disesuaikan dengan keperluan zaman ya Bu ya. Wedding. Ya. Ya, kita bisa berjalan-jalan sambil melihat-lihat. Terus saat ini lagi ada pemotretan mungkin ya Bu ya. Menuju di foto sih Bu, ada fotografer. Atau minta izin ingin ikut wawancara atau gimana Ibu? Kawak kasaha wawancara. Yang paling abdi nggak usah masuk. Oh, maksudnya wawancaranya Shoot aja. Shoot aja. Shoot aja. manfaat yang di atas itu. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat ya ciri khas bangunan-bangunan Belanda dulu. Dilihat dari bentuk-bentuk kayunya dan juga jendelanya yang tinggi. Ya, jadi karena orang Belanda itu suka dengan hawa yang dingin, Bu. Jadi salah satu pertimbangan Cimahi menjadi kota militer itu karena hawanya saat itu masih sejuk. Nah, mirip-mirip dengan di Eropa, Bu, ya, dia. Eropa. Ya. Nah, kita juga bisa melihat ya, Bu ya, teralis-teralis zaman dulu ini Kuat kokoh sih. kokoh. Ini besi 1,5 mili, Bu. Tebal ya. Tebal. Kalau sekarang kan tipis-tipis. Iya, sekarang tipis. Kalau yang dulu mah pakai tangan gini nggak goyang, Bu. Kalau yang sekarang kan pakai tangan agak Oh iya. goyang. Ini sekarang dipakai bukan untuk
Ya, untuk foto-foto prewedding, resepsi, gitu-gitu. prawedding dan hal-hal yang lainnya. Sekarang juga ada yang lagi ada yang prewedding ya. Ya, sekarang lagi ada yang foto prawedding. Nanti kalau Ardi mau menikah juga Ya, prewedding di sini bisa ya. prawedding di sini. Isan juga ya. Ya. Bisa Kang, nanti propertinya dari grupan kita juga, dari kendaraan klasik, sepeda ontel di kita ada. Iya. Mau pakai kostum zaman-zaman Belanda dulu juga ada di kita. Ya, kita bisa kita lihat dulu dari arah depan. Iya. Puntennya ini untuk perlahan. Iya, nggak apa-apa. Ya, kita lihat ke dalam. Dipakai apa? Silat apa? Iya, lagi dipakai latihan karate mungkin Bu sekarang. Terkunci sih agak di dalam. Nah, ya kita berada di salah satu ruangan. Kita bisa melihat dulu ini untuk kalau agak di dalam ini mungkin karena saat ini sedang terkunci. Di dalam itu ada tempat untuk ada panggung juga Bu. Ada panggung hiburan dan ada ini. Iya. Nah, untuk Akang Teteh yang penggemar wisata yang agak menyeramkan, mungkin kita bisa ada suatu game ya Bu ya. Tapi saya hanya tidak menyarankan, hanya kita sedikit bercerita. Tidak menyarankan. Jadi ceritanya gini. Sebuah kaca, tapi ini tidak disarankan, ini mah hanya sekedar untuk fun aja ya Bu ya, untuk senang. Jadi penasaran. ya, dalam kehidupan manusia sering ada kejadian yang bisa membuat emosi meluap-luap ya Bu ya. Meluap-luap itu misalnya suatu kejadian traumatik, bisa jadi kejadian yang sangat menyedihkan, dan bisa jadi kejadian yang sangat menyenangkan gitu ya Bu ya. Nah, beberapa orang percaya kejadian yang sangat menyenangkan atau menyedihkan itu bisa ditangkap oleh kaca, apalagi cermin. Saat ini kita sedang di hadapan kaca. Karena disadari atau tidak, kaca atau cermin itu selalu ada menjadi bagian dari hidup manusia ya Bu ya. Dari mulai kamar sampai ruang tamu dan semua, bahkan ya kamar mandi, mobil, rumah, kendaraan pasti ada kaca ya Bu ya, unsur kaca. Beberapa orang percaya bisa ditangkap oleh kejadian euforia yang meluap-luap itu, bisa jadi Ditangkap oleh kaca. bisa ditangkap oleh kaca. Kesedihan atau kebahagiaan yang meluap-luap. Jadi tidak disarankan untuk dicoba. Kalau kita ke rumah tua, Terus saat di rumah tua itu ada kaca. Ya. Kaca asli dari sana, bukan kaca kita yang bawa ya Bu ya. Ya ini kayak gini lah. Kayak gini ya. ini masih asli kan Iya. dari dulu. Iya. Saksi. Saya nggak bilang asli dari dulu kacanya ya Bu ya. Kaca. Jadi gini, kita pertama keliling dulu rumah ya. Ya. Ngapalin bentuk rumah itu. Keliling rumah itu, terus masukin semua kamar. Beberapa kali sampai kita betul-betul ingat bentuk rumah atau itu. Nah, setelah kita ingat, kita bayangkan melihat ke kaca tua itu ya Bu. Melihat ke kaca tua itu, kita bayangkan saat kita membayangkan kita lagi keluar rumah itu, keluar rumah dan mengelilingi ruangan. Tapi dalam bayangan itu kita membayangkan semua jendela, sebaiknya aku dihidupkan ini ya. Semua jendela, pintu, semua kita tutup. Jadi ini kita bayangkan misalnya kita keliling sini, tapi kita sambil buka semua. Dibuka, jendelanya dibuka, pintu dibuka, keliling, kembali lagi, sambil tetap konsentrasi. Nah, setelah konsentrasi, kita bayangkan lagi, kita keliling lagi dengan arah yang berlawanan. Kalau kita misalnya tadi dari sini, kita kembali lagi dari ke sana Bu. Tapi kita menutup pintu dan jendela. Dalam bayangan kita menutup pintu dan jendela yang tadi kita buka. Ya. Sambil bayangkan dan konsentrasi.
seperti ada yang mencekik, Bu. Dan setelah diceritakan ternyata di rumah ada noni Belanda yang bunuh diri di depan kaca itu. Dan ya mungkin bayangan euforia atau kesedihan yang mendalam tertangkap oleh kaca dan ada kejadian seperti itu. Ya. Ya harus ada tim yang mendampingi untuk menjaga. Soalnya kan kadang-kadang orang yang mempunyai trauma atau euforia baik sedih atau senang pasti tidak terkontrol ya Bu ya. Jadi udah pasti pingsan gitu. Ya. Atau bentuknya apa? Pingsan aja. Biasanya sih pingsan atau misal kita tiba-tiba kaget baru lihat ada apa gitu. Makanya saya tidak menyarankan hanya sekedar. Tapi maksudnya karena ada semacam penglihatan di depan kita. Iya, biasanya gitu Bu. Atau kadang-kadang kan kalau sesuatu yang menyedihkan itu auranya tuh bisa sampai gitu keluar sampai bikin orang yang ngeliatnya shock. Jadi sama si perempuan tadi mungkin terlihat gitu. Terlihat Bu. Soalnya gini, ya disadari atau tidak, hawa atau aura euforia itu kan menular ya Bu ya. Anggap saya lagi senang, tiba-tiba ketemu sama ibu, saya lagi senang ketawa-ketawa, ibu juga kan pasti jadi ke bawah-bawah ya Bu ya, senang gitu ketawa. Kalau senyum saya juga jadi senyum. Iya. Itu kan tempa. Nah, senang atau sedih, apalagi euforia yang gitu kan emosinya begitu betul-betul naik dan ini ya Bu ya, katanya bisa tertangkap di kaca dan ya bisa untuk beberapa orang bisa menghadirkan euforia itu melewati kaca. Ya kita akan lanjutkan perjalanan, kita akan melihat rumah-rumah Belanda zaman dulu. Banyak rumah Belanda. Ya, Akang dan Teteh semua peserta modul Nusantara. Saat ini kita lagi ada di luar negeri Bu, di negara Belanda. Negara Belanda. Ya, jadi saat ini kita sedang ada di Erfel Lewi Gajah. Erfel. Jadi kalau di depan itu Kerkhof. Kerkhof itu artinya pemakaman umum Bu. Kalau Erfel itu Taman Makam Pahlawan. Oh iya, Taman Makam Pahlawan. Ya. Erfel. Ya. Jadi Erfel Lewi Gajah ini Taman Makam Pahlawan. Belanda ya? Iya Belanda. Tidak hanya Belanda Bu. Jadi yang khusus Belanda dan kolega-koleganya yang meninggal saat penjajahan Jepang di Indonesia. Oh, pada zaman Penjajahan Jepang. Jadi ini khusus saat penjajahan Jepang. Jadi dari kira-kira tahun 1945 sampai 1942 sampai 1945. Yang meninggal di kurun waktu itu mereka dicari dari seluruh Indonesia, lalu dikumpulkan dan dimakamkan kembali di sini Bu. Jadi jumlah nisan di sini kurang lebih 5.200 nisan. 5.200. Ya. Tapi jangan hanya berpikir bahwa yang dimakamkan di sini ini orang Belanda, enggak Bu. Jadi yang dimakamkan di sini berbagai suku bangsa. Jadi bisa jadi kan pada saat kejadian itu mereka sedang bekerja. Jadi tidak hanya sekedar sebagai anggota militer ya Bu ya. Bisa jadi dia perawat atau tata usaha atau misal di bagian dapur. Tapi kan kalau perang itu mereka betul-betul ya yang satu lingkungan itu ditangkap aja ya Bu ya. Ya.
Jadi ini selain dari Belanda, Jerman, bahkan warga negara Indonesia sekarang yang zaman dulu ya Bu ya, dari Indonesia bagian timur, terutama Ambon, Maluku, itu banyak yang dimakamkan di sini. Dan juga dari segi agamanya itu beragam. Agama. Ya, kita bisa melihat Bu, kita perhatikan di sini Bu. Kalau hanya sekedar untuk melihat perbedaannya nggak apa-apa sih Bu. Nah ini Sayyidi ya Bu ya. Iya. Nah kalau yang bentuknya seperti gini, ini Islam Bu. Yang bentuknya 3. Bentuknya seperti padung, seperti seperti pusara kita, ini agamanya Islam. Tapi Nah, itu ada itunya, tanda. kalau salib ini mah lebih ke tanda lambang Stichting Orlof Graven. Jadi lambang yayasan Belanda itu, Adanya di sini. yayasan pemakaman Belanda itu lambangnya lebih ke salib sih. Jadi bukan mewakilkan agama. Oh, iya. Kalau agama ini diwakilkan dengan bentuk ininya. Ini nisan. nisan. Ininya ya. Ya, Berarti ini Muslim ya. Muslim. Kalau yang bentuknya besar itu Bu, kemungkinan saat ditemukannya mereka dalam satu lubang dimakamkan bersama-sama. Ya. Jadi zaman Belanda dulu kemungkinan kan ditangkap terus dieksekusi dan dimasukkan dalam satu lubang. Jadi ada airfield di daerah Menteng Pulo yang ada satu sumur dan ditempati oleh puluhan jasad di dalam sumur dalam satu lubang. Nah ini ya Bu ya, ini satu ini. Kalau yang bentuknya seperti gini, ada bulat-bulat gini, ini wanita Bu. Ini wanita, agamanya Kristen. Ya. Nanti juga kita akan melihat ada monumen Junyo Maru. Nah, nanti kita akan cerita tentang kisah cinta ya punya, jangan cerita yang serem-serem di sini. Ya. Jadi zaman dulu ada orang Belanda namanya William Walraven. Ya. William Walraven itu sebetulnya orang Belanda. Tapi dia gayanya lebih ke seniman, Bu. Ya. Akhirnya dia disekolahin agak susah oleh keluarganya. Dan William Walraven itu akhirnya berangkat ke Amerika, ke Kanada. Belajar di sana, terus di perpustakaan di sana. Nah, setelah ilmu dirasa cukup, akhirnya William Walraven kembali ke Belanda. Setelah kembali, ternyata dia merasakan ilmu yang didapat itu harta ya Bu ya. Tapi keluarganya akhirnya berpikir harta itu uang. Jauh-jauh nggak sekolah, malah berangkat ke Amerika, pulang nggak bawa uang. Akhirnya ya dimarahi oleh keluarganya. Setelah dimarahi, ya akhirnya karena frustasi, akhirnya beliau mendaftarkan untuk jadi anggota militer di Hindia Belanda. Indonesia ya waktu itu. Ya waktu itu kita masih Hindia Belanda. Akhirnya William Walraven berangkat dan ditempatkan di Cimahi, Bu. Di Cimahi itu kan mereka karena makanan-makanan di barak biasanya cita rasanya kurang. Mereka biasa jajan di warung-warung sekitar, Bu. Nah, di daerah Cigugur ada warung yang salah satu penjaga warungnya namanya Itih, Bu. Janda, Bu. Dan ternyata William Walraven itu suka ke Itih. Nah, akhirnya setelah suka gitu, hanya berselang beberapa bulan kemudian William Walraven ditempatkan tugas ke daerah Banyuwangi. Ya akhirnya kisah cintanya terputus. Tapi masih sering berkirim surat. Nah, karena saat di Banyuwangi William Walraven itu sering ya mungkin ngelamun ya Bu ya. Ngelamun. Emut ka Itih. Akhirnya dia memberanikan diri memberikan sepucuk surat ke Itih. Diselipi uang 5 gulden. Itih kesini atuh cenah, ini ongkosnya. Ya. Tapi ternyata temannya lebih radikal. Itih diculik, karena sama-sama suka ya Bu ya. Diculik dan akhirnya datang dibawa ke Banyuwangi. Setelah di Banyuwangi, Itih akhirnya bertemu dengan Walraven dan menikah, Bu. Menikah dan tercatat Itih sebagai orang Cimahi. Cigugur ya Bu ya, Cimahi Cigugur.
ternyata mempunyai kecerdasan alami, Bu. Hmm. Bisa berbahasa Belanda, bahkan dengan dialek-dialek Belandanya pun bisa. Bisa berbahasa Belanda, Sunda, dan Madura. Kan dulu belum ada bahasa Indonesia ya, Bu ya. Ya, akhirnya sampai Walraven mengelola hotel dan segalanya. Belum ada bahasa Indonesia tahun Kan dulu masih sebelum Indonesia merdeka, Bu. Masih bahasa daerah. 1928 Iya, tapi bahasanya Sebelum tahun itu, Modena. di daerah-daerah itu masih bahasa daerah, Bu. masih bahasa daerah dan yang Belanda dominan. barangkali Ya, ya. dominannya jadi itu bisa berbahasa Sunda, Madura, Jawa ya, Bu ya. Sunda, Madura, dan Belanda. Bahkan dengan dialeknya itu pun bisa. Hingga akhirnya mengelola hotel, dan akhirnya Walraven meninggal dan dimakamkan di Menteng Pulo. Sedangkan Itih akhirnya pulang ke Belanda karena anak-anaknya orang Belanda, Bu. Gitu. Dan meninggal di Belanda. Ya, sekarang kita akan melihat satu monumen yang luar biasa. Di Monumen Junyo Maru, Bu. apa itu? Nanti kita cerita di Monumen Junyo Maru. Jadi betul-betul detailnya Belanda, Bu. Sampai jalan Setapeng yang sedang kita lewati saat ini. Ini dulu saat pembangunannya, ini tanah digali selama 1 meter, sedalam 1 meter. Nah, ada pasir. Pasir dan kerikil itu dicuci, sebelumnya dicuci dulu, Bu. Ini pasir ini Ya, di dalam. di bawah dicuci dulu. Dicuci lalu dicampur dengan perbandingan tertentu, baru dihamparkan, Bu. Jadi saat kita menginjak ini dalamnya kerikil ini bercampur dengan pasir itu sampai 1 meter. Nah, ini kita bisa melihat di sebelah kanan yang bentuknya bintang ini yang beragama Yahudi. Raimon. Ya, MR Raimon. ya, Yahudi. Ini adalah makam keberagaman. Keberagaman. Jadi jangan hanya berpikir kalau ini tentang Taman Makam Pahlawan Belanda, Ya, tapi ternyata isinya selain ini di pinggir-pinggir namanya Harjoko. ya. Terus di Mujo ada orang Indonesia juga Berbagai daerah. dari ya. berbagai daerah Dengan beragam agama. dengan beragam Tadi agama. Saya juga baca ini, Kang, Abdul Salam. Abdul Salam. Ya Bu ya. Jadi tempat mereka ditemukan itu ada nama-namanya, daerahnya, dan juga agama mereka diwakilkan dengan bentuk-bentuk pusaranya. Tapi kalau di pusara ini ada bentuknya salib, itu lebih ke lambang Stichting Oorlog Graven. Jadi salib ini yang dituliskan itu tidak mewakili agama, tapi lebih ke lambang yayasan. Yayasan Ya, Belanda ya. yayasan Belanda. Nanti kita sebentar lagi akan ke Monumen Junyo Maru. Junio Maru. Junyo Maru. Ya. Bagus sekali ini tamannya. Iya. Iya, Jadi- ini dikelola siapa ini dan Jadi ini dikelola oleh Pemerintahan ini. pemerintah Belanda, Bu, dengan yayasan Sekarang? sampai sekarang. Jadi saat ini kita sedang ada di tanah Belanda, Bu. Tanah ini milik dikelola Belanda. oleh Belanda. Masih dikelola oleh Belanda. Terus yang kayak Pemkot Cimahinya Oh, jadi sebagai Di apa? luar. warga di sini yang kerja di sini semua digaji Belanda. UMR Belanda, Bu. Oh, Jadi kalau peran serta ke pemerintah itu lebih ke membayar pajak, ledang dan pajak tanah. listrik. Ya, listrik segala. Kalau semuanya dikelola oleh Belanda. Nah, yang kecil-kecil ini pusaranya untuk anak kecil. Oh, ini mah kecil ya. Iya. Jadi dulu Iya benar. ya Jadi pisah ya anak lucunya kecil. punya. Orang Jadi dewasa. ceritanya gini. Ini tertata banget ya. Salah satu yang meninggal di sini dulu ya. Jadi dulu zaman Belanda kan dipisah-pisah ya, Bu ya. Untuk ibu dan anak-anak di sini, untuk dewasa di sini. Mereka di camp-camp interniran. Bagus dipoto dari situ ke sini. Di camp internirannya. Boleh sih kalau ini mah berfoto dari sana bagus tuh, Bu. Nanti Nah. kita boleh Mereka teh harus ngantri, Bu. Anak-anak kecil juga ngantri untuk dapat makan dari bawa piring seng teh ya, Bu ya. Nah, suatu hari ada kakak beradik, Bu. Kakak beradik itu, ayo kita ngantri makan gitu ya, Bu ya. Adiknya teh ternyata sakit, Bu. Yuk kita ngantri makan. Enggak, saya mah nggak mau makan. Saya tadi malam udah mau dijemput sama papa. Dikirain mengigau ya, Bu ya. Akhirnya semua mengantri makan. Dan saat semua selesai mengantri makan, ternyata adiknya yang kecil itu udah meninggal, Bu. Dan di pelosok sana
ternyata ayahnya pun meninggal juga. Jadi dalam jangka waktu bersamaan, berbeda tempat, ternyata mungkin si adik kecil itu bilang udah Sama dijemput papa, oleh papa itu Oh, mungkin papanya karena tuh dia udah mah udah duluan ya, Bu. Jadi salah satu ini ternyata perang itu mempunyai dua sisi ya Bu ya. Ternyata antara yang dijajah dan penjajah juga sebetulnya ada juga yang tersakiti ya Bu ya. Ada sama-sama tersakiti juga sebagian mah. Jadi ya sejarah itu menyajikan dua sisi mata, cara pandang yang berbeda ya Bu ya. Ya, kita akan melihat ke Monumen Junyo Maru ya, ke sini. Iya. Ngiringnya nya ya nerangkeun Junyo Maru. Ya, ini salah satu monumen Junyo Maru. Disebutnya Monumen Junyo Maru. Ya. Jadi ini salah satu monumen sebetulnya. Nama orang itu kan? Ya, nanti kita cerita Bu. Salah satu kesalahan perang yang tragedi laut terbesar selama Perang Dunia Kedua Bu. Jadi ceritanya gini. Kira-kira tahun 42-an Bu. Antara 42-43. Jadi ada kapal Belanda, kapal Jepang yang namanya Junyo Maru. Mengangkat. Jadi kapal itu kapasitasnya mungkin lebih ke 1.500 orang. Tapi akhirnya didedet lah gitu ya Bu ya. Didedet. Jadi sampai mengangkat 6.500 orang Bu. Jadi disekat-sekat dengan tanpa sanitasi yang jelas gitu ya Bu ya. Nah, mereka mengangkat tawanan-tawanan yang nantinya akan dijadikan rumusa untuk kerja paksa membuat rel kereta api. Nah, saat di laut, karena saat itu kan lagi perang ya Bu ya, karena benderanya Jepang, sebuah kapal Amerika melihat, oh ini musuh Jepang. Akhirnya kapal itu ditorpedo Bu. Dan akhirnya penghuninya, penumpangnya 6.000 itu tercatat 6.200 orang yang meninggal Bu. Meninggal dan terkubur di laut. Dan karena waktunya bertepatan antara saat perang Jepang, akhirnya monumen itu karena tidak mungkin mereka ziarahnya ke laut, akhirnya di Cimahi didirikan Monumen Junyo Maru. Tidak seterkenal Titanic. Kalau Titanic hanya 1.500 ya Bu ya. Ini 6.200. Tapi Tidak seterkenal Titanic karena Titanic itu yang meninggal orang kaya dan selebritis ya Bu ya. Jadi lebih terkenal. Itu memang untuk orang-orang berada ya. Iya. Dan ini emang sengaja publikasinya sengaja sedikit ditutupi karena ini menyangkut ya lebih ke aib perang lah gitu ya Bu ya. Jadi membunuh karena kesalahan tembak, jadi akhirnya warganya sendiri yang meninggal sampai 6.000 lebih. Iya, di sini. Jadi tidak terlalu diekspos. Tidak terlalu diekspos, karena mungkin menurut sekutu ini termasuk salah satu aib ya Bu ya, kesalahan tembak itu padahal menembak temannya sendiri. Setelah ini. Junyo Maru. Junyo Maru kapalnya. Ya, jadi di sini kebersihan betul-betul sangat dijaga Bu. Jadi daun-daun semua harus tiap hari disapu. Dan ini juga seperti rumput-rumput ini secara berkala dipotong Bu. Dipotong dan jadi rapi. Dan pusaranya juga ini dibuatnya di sana ada bengkel khusus Bu. Bengkel khususnya itu jadi dibuat di sini dan tulisan-tulisannya itu ditulis tangan Bu, bukan airbrush Bu. Oh itu teh. Ditulis tangan ini Bu. Jadi ini tuh maksudnya ada masa tertentu mereka harus diganti. Iya, jadi di sini ada masa tertentu walaupun masih bagus, tetap masa tertentu itu harus diganti. Kalau zaman dulu itu, iya Tertata ya. tertata. Terencana. Kalau zaman dulu dipergunakan kayu jati, kalau sekarang lebih ke beton Bu. Oh itu pakai beton. Pakai beton sekarang Bu. Ya kita nanti mungkin kita bisa melihat bengkel pembuatan pusaranya Bu. Gimana Pak? Di sebelah sana Bu. Oh masih dalam lingkup ini. Masih dalam lingkup ini.
setelah dicetak. Jadi dulu menggunakan kayu jati, sekarang sudah menggunakan beton Bu, beton ya. Nah ini dicetak dan ini ditulis tangan Bu, bukan hasil ini. Jadi harus pakai tangan. Iya, bisa serapi ini ya Bu ya. Ya. Makanya ribuan ya. Ribuan dan setiap beberapa bulan sekali, walaupun kelihatannya masih bagus, harus diganti Bu. Kayak gini ini kan masih bagus sebenarnya. Masih bagus, angkat ganti. Kalau ini laki-laki, kalau itu perempuan ya Kak? Perempuan yang itu Bu. Jilantra Iya. itu Yang ada bendol-bendol gitunya Bu. bendol itu sanggul. Ya, sanggul. Tapi ini bukan berarti tidak menandakan bahwa ini beragama. Agama Kristen bukan Bu, tapi agamanya diperlihatkan dari bentuk pusaranya. Oh, dari pusara. Ya. Kalau bentuk ininya, kalau yang kecil ini anak kecil Bu. Ini anak. Ya. Jadi kita bisa melihat nanti itu ada pusara yang. Nah, kalau yang besar ini yang dimakamkan dalam satu lubang. Satu lubang ada beberapa ini, ya ada beberapa orang. Nah, ini Yahudi. Oh, agama Yahudi. Yang bintang. Ya. Jadi oleh bentuk ininya ya. Bentuk ininya, pusaranya Bu, bukan ini bentuk perempuan, tulisan ini. ya. Perempuan, laki-laki dan apa agamanya Iya. gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, mungkin kita berjalan sambil nanti menuju ke keluar. Oh ya kita ngelihat ya. Iya.